Oh iya Ustadz Cucu, kalau untuk surat-surat yang akan dibagikan kepada warga terkait dengan penyerahan sembako itu sudah difotokopi belum ya? Alhamdulillah sudah Ustadz, kita fotokopinya di Jihan Center. Yang di mana Jihan Center? Itu Ustadz, yang di dekat SDN Pangoban 1-2. Oh, kalau Jihan Center itu saya juga sering fotokopi di sana dan memang hasilnya bagus. Nah, kalau Ustazah Lilis untuk bukber itu pesan cateringnya ke mana? Ya sudah biasa kalau pesan catering itu dari Yaya Catering. Yaya Catering? Ya. Oh, alhamdulillah. Yang di dekat rumah sakit Soreang? Ya. Alhamdulillah. Betul, memang enak sekali. Pak Cucu, Yes, Ustadz. kan Pak Cucu itu fotokopian sudah diambil belum? Belum Ustadz, belum diambil. Kalau belum diambil, sekalian Pak Cucu datang ke penerbit Yudhistira dan mengambil buku yang akan dibagikan kepada anak-anak SDIT Batraan. Siap? Siap Ustadz. Alhamdulillah. Jihan Center Yaya Catering. Yudhistira memang the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Salah satunya kenikmatan dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, yakni bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh rahmat dan keberkahan. Ayah, bunda, dan ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ayah, bunda, dan ananda senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, bunda, dan ananda, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Bulan di mana pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Bulan di mana setan dibelenggu, bulan di mana setiap amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Kita termasuk orang-orang yang beruntung karena dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan ini. Namun ternyata tidak semua orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dapat tergolong sebagai orang-orang yang beruntung. Karena ada juga orang yang justru celaka dan merugi dengan datangnya bulan Ramadan ini. Siapakah mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, celakalah bagi seseorang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi sampai bulan Ramadan itu berakhir, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, bunda, dan ananda, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang yang paling celaka dan orang yang paling merugi adalah ia yang berjumpa dengan bulan Ramadan, namun ketika bulan Ramadan itu berakhir, ia tidak mendapatkan manfaat. Justru ia merugi karena ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa seseorang tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Bukankah Ramadan itu merupakan bulan ampunan? Nah, ternyata ada beberapa hal yang menjadi penyebab atau penghalang seseorang dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang menganggap bahwa Ramadan itu sama seperti bulan-bulan seperti biasanya. Jadi ia tidak menganggap bahwa Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, sehingga ia tidak termotivasi atau tergerak untuk beramal soleh lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Ia tidak termotivasi untuk memperbaiki kualitas dirinya, bahkan beberapa orang justru lalai dan yang lainnya justru secara terang-terangan tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah pada bulan Ramadan seperti saum, sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Nah, yang kedua adalah orang yang dia beramal namun amalnya justru sia-sia.
ia melaksanakan saum pada siang hari, namun tidak ada yang dia dapatkan dari saumnya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan juga dahaga. Ia melaksanakan sholat tarawih pada malam hari, namun tidak ada yang dia dapatkan dari sholat tarawihnya kecuali hanya rasa lelah. Dan ia melaksanakan atau mengeluarkan sedekah kepada saudaranya, namun tiada yang dia dapatkan kecuali hanya kerugian. Mengapa? Karena bisa jadi amal-amal tersebut telah rusak. Pahala dari saumnya bisa saja hangus karena pada siang harinya ia masih melakukan segala macam keburukan. Bisa saja karena dia bergunjing, berdusta, mengadu domba, dan sebagainya. Atau bisa saja sholat tarawih yang dia laksanakan atau sedekah yang ia keluarkan justru diiringi oleh sifat riya. Ayah, bunda, dan ananda, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan penuh ampunan. Ibadah-ibadah yang Allah syariatkan pada bulan Ramadan ini seperti saum, sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan bersedekah, semua itu merupakan amalan-amalan yang merupakan kunci pembuka dari pintu-pintu ampunan Allah. Sayang sekali jika kita telah berlelah-lelah untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, namun ternyata kita tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ganjaran dari amal-amal soleh yang telah kita lakukan selama ini. Adapun tidak semua orang yang beramal soleh itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran dari Allah, karena ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah harus didasarkan oleh keimanan. Yang kedua adalah harus murni ikhlas mengharapkan ganjaran atau pahala dari Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang saum pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, maka ia akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang berubah menjadi alim tapi dia berubah hanya di bulan Ramadan saja. Ayah dan bunda, tentu sangat baik ketika bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk memperbaiki kualitas diri kita. Dari yang asalnya mungkin sholatnya masih lalai, menjadi sholatnya lebih terjaga. Dari yang penampilannya terbuka, menjadi lebih tertutup. Dari yang mungkin membaca Al-Qur'annya masih jarang, menjadi lebih rajin. Tetapi sangat disayangkan jika ternyata amal-amal tersebut hanya dilaksanakan ketika bulan Ramadan saja atau tidak istiqomah. Ketika bulan Ramadan itu pergi dan akhirnya dia kembali lagi kepada jati dirinya yang dulu, tidak ada perubahan pada dirinya padahal ia telah dididik sedemikian rupa di bulan Ramadan, namun ketika bulan Ramadan itu berakhir tidak ada bekas yang terlihat pada dirinya. Imam Ahmad juga mengatakan bahwa seburuk-buruknya kaum dialah ia yang hanya mengenal Allah atau dekat dengan Allah hanya ketika bulan Ramadan saja. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang demikian dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung karena mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan manfaat juga keberkahan dari bulan Ramadan. Ayah, bunda, dan ananda, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hal yang baik murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang kurang murni datang dari kealpaan saya sendiri. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.